Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Morifkan. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman cara menggunakan pagination di Flutter. Nah, ini saya sudah setup untuk start projectnya. Di sini saya sudah menambahkan 3 buah package. Yang pertama Infinite Scroll Pegging, ini untuk paginationnya itu sendiri, HTTP untuk mengambil data dari server atau HTTP requestnya, dan Change Network image ini untuk menampilkan gambarnya. Nah, untuk package-nya ini saja yang saya gunakan, HTTP, Change Network image, dan untuk sumber datanya itu saya menggunakan data dari Pexel API ini, dan endpoint yang akan saya hit yaitu adalah yang searching teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini headernya membutuhkan authorization lalu APK. Untuk mendapatkan APK ini saya sudah mendaftarkan akun saya dan mendapatkan APK seperti ini. Oke, untuk responsnya itu seperti ini. Saya sudah coba responsnya di Postman dan berhasil. Saya tidak akan menjelaskan secara detail untuk modelnya karena kita akan fokus ke pagination itu. Dan di sini ada satu file model. Saya sudah buat file modelnya. Yang akan saya tampilkan adalah width, height, average color, dan source. Source ini yang bagian LED 2x nya ini atau 2 kalinya ini saja yang akan kita gunakan teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini yang saya gunakan ada width, height, average colornya ini pada saat gambarnya loading maka kontainernya itu akan warnanya seperti ini. Ini untuk mengatur tinggi dan lebar dari gambarnya. Dan untuk source-nya itu saya hanya menggunakan yang ini teman-teman. Untuk image-nya, yang lainnya itu saya tidak gunakan, jadi saya tidak tambahkan ke sini. Oke, overview starter projectnya seperti itu aja. Kita langsung lanjut aja ke pagination-nya. Yang pertama itu kan di sini kita lihat ada query, ada perfect. Nah, ini akan saya bikin satu buah variabel di sini const. Saya beri nama aja perfect seperti ini. Lalu untuk value-nya itu 10. Ini kita tambah aja integer shift final seperti ini teman-teman. Lalu saya butuh query untuk query ke servernya. Ini query-nya saya beri aja Vespa karena kita akan menampilkan gambar Vespa. Di sini kita rubah menjadi string shift. Lalu selanjutnya itu kalau kita buka di dokumentasi sini, di sini kita harus membuat controller teman-teman. Di sini final controller, pegging controller. Nah, pegging controller ini kita beri nama aja pegging controller seperti ini. Pegging controller ini itu harus ada IP-nya teman-teman seperti ini. PK-nya ini adalah kita akan pakai PK-nya ini untuk pack-nya ini teman-teman. Jadi dia itu tipenya di sini integer. Jadi kita berikan aja tipenya integer. Lalu untuk item type-nya ini karena kita akan menampilkan foto yang ini, list kan kita mendapatkan list foto dari server seperti ini. Nah, kita tidak perlu lagi membuat variable list untuk menampungnya. Kita cukup menggunakan objeknya saja. Listnya itu sudah secara otomatis dihandle oleh pegging controller dari pagination-nya itu teman-teman. Jadi di sini beri foto, lalu di sini saya inisiasi pegging controller. Untuk freeze package-nya itu kita harus memasukkan. Nah, di sini saya masukkan 1 karena saya akan mengambil pack
satu untuk pertama kali controller ini atau aplikasi ini dijalankan seperti ini. Sip. Lalu jangan lupa kita dispose pada saat kita sudah tidak menggunakan controller. Paging controller dispose. Sip, seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya itu kita akan membuat fungsi untuk mengambil data dari server. Jadi di sini saya bikin fungsi tipenya feature, tidak mengembalikan apa-apa, nama fungsinya get image. Sip. Di sini itu membutuhkan parameter integer pack. Nah, pack ini nanti akan kita ambil dari package-nya ini teman-teman. Yang ini. Sip. Di sini kita membuat fungsinya asinkronus karena akan berhubungan dengan server. Lalu kita buka dokumentasi dari HTTP client-nya ini, kita impor seperti ini saya copy aja, saya copy lalu saya paste ke sini teman. Sip. Lalu saya akan membuat client final clientnya itu saya ambil dari HTTP ini tadi, HTTP client seperti ini. Saya akan buat sebuah fungsi try catch. Di sini akan saya await client karena kita di sini get, maka kita menggunakan get di sini. Lalu untuk URL-nya itu kalau HTTP butuh URI seperti ini, jadi URI parse, kita pakai parse. URL-nya itu kita ambil dari ini, saya Ctrl A, saya copy lagi, saya paste di sini. Untuk query-nya itu kan kita sudah membuat di sini query dan per pack ini, jadi kita panggil di sini query, di sini per pack $$ per pack. Sip. Untuk packnya ini kita ambil dari parameternya namanya page. Sip, seperti ini teman-teman. Nah, untuk catch-nya itu sebentar kita cek dulu if oke, ini kita tampung ke dalam variabel result seperti ini. Itu tipenya nanti response. Oke, jadi kita cek kalau response result status code-nya sama dengan 200, berarti datanya itu berhasil diambil. Kita akan memanggil kelas kita response model from JSON. Kita ambil datanya dari result body seperti ini kita tampung ke dalam variable model. Tip, ini tipenya model. Nah, di sini kita akan mengecek apakah ini sudah pack terakhir atau belum teman-teman. Jadi di sini kita menambahkan fungsi untuk mengecek. Cara mengeceknya itu logika yang digunakan adalah kan di sini misal teman-teman lihat di sini kita mengirim per pack-nya itu kita minta 10 data dan kita mengambil pack 1. Di sini kita dikembalikan ada 10 foto sini dan pada saat kita mengambil kan totalnya di sini teman-teman lihat di sini 13. Pada saat kita mengambil pack kedua maka yang dikembalikan itu hanya 3 teman-teman. 1 2 3. Nah, datanya sudah habis. Jadi kalau datanya photosnya ini kurang dari 10 kan kita minta 10 tapi kita dikembalikan 3, berarti kita anggap ini page terakhir.
karena kalau kita sudah ambil page ketiganya itu photosnya itu 0. Jadi logikanya seperti itu. Jadi untuk di sini kita bikin satu variabel, misal variabelnya itu is last page. Nah, last page-nya ini tipenya boolean teman-teman, karena kita akan mengecek dari result photos. Terus model maksudnya teman-teman, sorry, model photos length. Nah, kita akan mengambil length-nya ini. Kalau length yang kita dapat itu kurang dari per page ini teman-teman, per page-nya kan 10. Jadi kalau length dari responsnya itu kurang dari 10, maka kita anggap ini page terakhir. If is last page seperti ini. Lalu yang akan kita lakukan adalah, kalau kita lihat di dokumentasinya itu, di sini kita panggil paging controllernya, lalu append last page seperti ini. Kalau last page-nya itu kita memanggil fungsi ini, tapi kalau belum last page kita append aja. Di sini ada append last page. Oke, seperti itu. Jadi kita panggil paging controller, append last page. Nah, new item ini kita ambil dari model photos. Seperti ini. Lalu kalau belum last page, jadi kita atur aja paging controllernya itu kita append page pakai yang ini. New itemnya itu dari model juga photos. Nah, untuk next page-nya ini kan di sini kita inisiasi 1. Itu nanti kita akan isi di sini. Jadi untuk pertama 1, di sini nanti untuk page-nya itu kita tambah dengan 1. Jadi setiap datanya diambil akan terus bertambah 1 teman-teman, sampai datanya page-nya ini habis. Lalu kalau error, kalau kita lihat di dokumentasinya itu kita set errornya seperti ini, paging controller error. Nah, itu sama dengan kita ambil kita beri aja another error. Untuk message-nya itu kita ambil dari ini teman-teman. Nah, jangan lupa kita panggil finally di sini untuk mengclose koneksinya teman-teman. Di sini client close. Nah, fungsi finally di try catch ini akan dipanggil ketika datanya berhasil ataupun tidak berhasil teman-teman. Ini saya hapus saja komennya. Seperti ini untuk pengambilan datanya. Nah, ini fungsi ini akan kita panggil di init state. Seperti ini. Kita bikin saja di sini. Kita panggil init state. Lalu kita panggil paging controllernya. Kita yang ini teman-teman, add page request listener. Nah, ini akan mereturn page. Nah, kan tadi kalau kita inisiasi di sini 1, berarti ini nanti 1 teman-teman. Nah, di dalam sini itu kita panggil fungsi kita yang tadi get image. Nah, page-nya itu kita ambil dari page. Seperti itu teman-teman. Jadi pada saat di init state, controller kita itu sudah memiliki value 1 karena kita sudah atur 1 di sini. Lalu dia akan merequest ke get image ini 1. Nah, di get image ini nanti ketika datanya berhasil dan datanya itu lebih dari 10, maka page-nya ini yang tadinya 1 ditambah menjadi 2. Nanti 2-nya itu akan masuk ke dalam controller ini teman-teman. Secara otomatis dia akan merequest lagi. Itu begitu cara kerjanya teman-teman, sampai page-nya itu habis. Oke, sip. Nah, di sini itu karena kita menggunakan package ini, kita tidak perlu membuat list view builder lagi atau separated. Kita harus menggunakan pack list view yang mereka buat. Jadi di sini package list view, kita bisa pakai yang sliver juga, bisa pakai yang separated juga. Ini sama persis seperti list view bawaan Flutter, tapi kita
menggunakan yang dari package ini, karena yang package ini yang akan melisten hasil dari query ke remote teman-teman. Nah, untuk controllernya itu kita kasih pengen controller, build delegate-nya itu seperti ini. Nah, post list view ini teman-teman, kalau kita sorot di sini tipe-nya itu integer untuk PK-nya dan foto, karena kita atur di controllernya itu seperti itu teman-teman. Lalu kita pakai yang package child builder delegatein teman. Package child builder delegate seperti ini. Item buildernya itu ada mengembalikan 3 buah data. Nah, kalau kita sorot itemnya ini objek, karena di sini kita tidak mengeset objeknya itu apa. Di sini kita set objeknya itu foto seperti ini. Sip. Lalu di sini itemnya sudah foto yang kita dapat, konteksnya kita tidak gunakan, indeksnya juga tidak, karena secara otomatis itemnya ini sudah mengambil indeks ke berapa teman-teman. Jadi misal di sini kita menggunakan image network image, kan ini saya sudah inisiasi tadi kita ambil dari item source yang ini teman-teman. Sip. Kalau teman-teman lihat di sini itu datanya loading karena init state ini belum dipanggil, jadi kita restart kembali aplikasinya. Oke teman-teman, tidak bisa di restart, kita harus menjalankan kembali. Di sini saya stop aja dulu, lalu saya jalankan kembali seperti ini. Kita tunggu. Aplikasinya sudah diinstal, kita tunggu. Kita lihat di sini itu loading terus karena kita belum menambahkan APK-nya ke dalam request-nya teman-teman yang ini. Jadi di sini itu kita harus bukan di situ, sorry, tapi di sini. Ini ada headernya itu berbentuk seperti ini. Ini kita copy aja, lalu APK-nya itu kita ambil dari sini. Kita save. Kita restart. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, karena tadi di sini harusnya kalau datanya itu tidak sama dengan 200, kita harus menyeset paging controllernya itu errornya itu kita ambil dari response di sini result, sorry.
result body seperti ini. Kalau saya komen ulang ini headernya, beri koma, ini akan error. Nah, supaya kita bisa mengcustom errornya ini, di dalam backlist view ini ada di sini maksudnya delegate. Di dalam delegate ini teman-teman ada freeze error indicator builder. Nah, di sini kalau kita coba center text child text. Nah, untuk teksnya itu kita mengambil dari response paging controller, maksudnya error. Sip. Nah, error authorization valid missing. Nah, ini error kita dapatkan yang di sini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini headernya kita kosongkan, kalau kita send, nah errornya itu sama, teman-teman. Nah, supaya rapi, hanya message-nya aja yang kita bisa dapat, jadi kita harus parsing lagi menggunakan JSON decode yang ini, teman-teman. Yang decode ini untuk source-nya kita ambil dari result body seperti ini. Tapi bodinya itu kan di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada error. Kita copy ini errornya, kita ambil yang key-nya itu error seperti ini. Itu error karena di sini di luar sini, teman-teman. Sip. Kalau kita restart, loading, nah sudah rapi, teman-teman. Nah, kita mau bisa ada fungsi klik untuk meretrieve atau mengambil ulang datanya. Jadi ini kita bungkus saja menggunakan kolom. Centernya ini kita hapus aja. Lalu di dalam kolom kita atur mainnya, kita beri center supaya ke center. Sip. Untuk itu di sini kita tambahkan icon button. Icon button seperti ini. On press-nya itu kita ambil dari paging controller, kita retrieve, teman-teman, refresh maksudnya. Seperti ini. Sip. Lalu untuk ikonnya itu kita ambil icon refresh. Refresh, sip, seperti ini. Kita save. Nah, kalau kita tekan refresh akan mengambil lagi. Sip. Nah, sudah, ini kita bisa uncomment, save. Kalau kita refresh kembali, nah datanya itu sudah berhasil diambil. Kalau kita save ke bawah, kan ini jelek, teman-teman. Kalau kita lihat itu kayak tidak smooth. Jadi bagusnya itu kita menampilkan di Change Network ini kita menampilkan gambarnya pada saat loading menggunakan property placeholder ini, teman-teman. Jadi di sini placeholdernya itu kita beri kontainer aja. Lalu untuk warnanya itu ini error karena di sini memerlukan function seperti ini. Kontainer URL-nya kita tidak gunakan, konteksnya juga tidak. Nah, untuk colornya ini kita mengambil color dari ini, kita aktifkan kembali. Ini misal kita ambil X1 aja, di sini Vespa.
colornya itu kita ambil dari sini teman-teman. Nah, untuk menggunakan kode ini di Flutter itu kita harus memparsing kodenya ini teman-teman. Jadi saya buat satu fungsi untuk memparsing. Di sini aja saya buat, dia mengembalikan color, lalu saya beri nama fungsinya itu parse color. Seperti ini, membutuhkan parameter string code karena kodenya ini akan saya masukkan ke sini, lalu saya akan mereturn color. Saya ambil dari code-nya itu saya integer, maksudnya di sini saya parse dari colornya. Kode maksudnya karena di sini hanya kodenya yang kita akan ambil, jadi saya akan melakukan substring. Saya akan membuang pagarnya dan mengambil kodenya. Nah, setelah itu saya masukkan radix di sini, radixnya itu 16. Setelah itu saya tambahkan dengan kode warna default di Flutter itu 0xFF lalu 06 kali 1 2 3 4 5 seperti ini teman-teman. Titik koma sip. Nah, untuk function parse colornya seperti itu. Jadi di sini kita tinggal parse color. Nah, untuk kodenya itu kita ambil dari item avg color seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga saya akan menambahkan pull to refresh. Sebelum itu saya akan merubah dulu. Kita coba mengimplementasi custom scroll view di sini teman-teman. Custom scroll view supaya teman-teman ada gambaran bagaimana kalau di widgetnya teman-teman itu sliver, bukan widget biasa. Nah, app bar-nya ini kita menggunakan sliver app bar aja. Untuk title-nya ini saya cut. Di sini saya menggunakan sliver app bar. Title-nya saya paste yang tadi seperti ini. Oke. Lalu untuk karena kita menggunakan sliver, jadi di sini kita menggunakan paget list yang pakai sliver ini teman-teman. Nah, untuk controllernya kita pakai paging controller, di legitnya itu sama aja teman-teman. Jadi kita ambil di legit yang ini aja. Tekat, ini kita hapus. Kalau kita paste ke sini koma itu kalau kita save itu akan sama aja teman-teman. Cuma bedanya kalau sliver app bar itu akan naik seperti itu app barnya. Nah, kita mau kalau di scroll sedikit ke bawah itu app barnya ikut turun. Jadi di sini kita aktifkan floating true, lalu snapnya true. Snap true seperti ini. Nah, kalau kita scroll ke atas hilang, kalau sedikit ke bawah, nah itu akan muncul seperti itu. Oke, sudah aman. Lalu untuk kita lanjut untuk di bagian colornya itu, supaya kalau teman-teman lihat, kalau kita refresh, loading gambarnya itu tidak smooth teman-teman. Jadi kita akan mengatur itu dulu. Di sini teman-teman bisa lihat packingnya sudah bekerja dengan baik. Nah, itu teman-teman bisa lihat itu karena tinggi dari kontainernya itu. Di sini misal kontainernya di change networknya ini harus kita bungkus menggunakan aspek rasio. Nah, untuk aspek rasionya itu kita ambil dari width dan height teman-teman, supaya gambarnya tidak gepeng.
Jadi di sini aspek rasionya itu kita ambil dari item width bagi item height seperti ini. Sip. Kita akan tambahkan juga pull to request, pull to refresh, smart refresher, smart refresh indicator, refresh indicator, pull to on refresh-nya itu kita panggil yang pegging controller kita refresh seperti ini. Sip. Ini karena sip. Jadi kalau kita refresh itu akan merefresh. Nah, teman-teman bisa lihat itu gambarnya loadingnya itu sudah smooth, sudah mantap. Mungkin teman-teman kalau mau custom untuk kita refresh dulu, kita coba kalau query-nya itu kosong, misalnya ini kita kosongkan. Kalau kita refresh di sini, karena ini final jadi tidak terbaca, harus kita restart aplikasi. Nah, di sini error sebenarnya teman-teman. Kalau kita log di sininya itu, kalau kita lihat di sini misal ini kosong. Nah, di sini harusnya no query param given, teman-teman. Jadi caranya itu kalau else kita periksa di sini kan statusnya 400, jadi kalau result teman-teman loading status code-nya itu sama dengan 400, kita return ini else-nya kita tambahkan di sini. Oke. Yang kita ambil itu adalah yang code ini code. Ini saya ubah aja menjadi static supaya tidak perlu restart aplikasi lagi. Cons seperti ini. Sip. Kalau kita coba refresh, itu harusnya sudah muncul yang ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat itu sama seperti ini. Kita refresh, kita tes cari yang tadi datanya 13 itu hewan. Kita save, kita refresh. Ini hewan sudah muncul, tapi yang muncul bukan hewan. Nah, di sini datanya sudah habis karena hanya 13. Nah, untuk menambahkan widget di bawahnya itu teman-teman bisa tambahkan lagi di dalam sini, di bawah sini itu ada, di sini ada beberapa fungsi teman-teman. Free spec progress ini pada saat pertama kali Pagination ditampilkan, loadingnya itu seperti apa di sini diatur. Pada saat mengambil data dan error, di sini diatur widgetnya. Pada saat indikator loadingnya di sini juga diatur, teman-teman. Teman-teman bisa explore ininya. Dan kalau sudah tidak ada data itu yang ini, teman-teman. Misal di sini saya kembalikan teks aja, data. Nah, itu teman-teman bisa lihat itu sudah. Kalau kita center, no data. Seperti itu, teman-teman.
Jadi teman-teman bisa explore untuk fungsi-fungsi yang ada di dalam delegate-nya ini. Sesuai teman-teman. Kalau saya cukup ini aja dulu teman-teman. Sip. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.